Umat Islam juga harus tegas. Cinta kita kepada Nabi itu luar biasa. Maka kalau ada yang mengganggu, menghina, merendahkan Nabi Muhammad SAW, maka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan, dan yang terpenting adalah bagaimana bersama merawat semangat yang jauh lebih kuat. Karena itu yang lebih penting adalah menuju kebaikan bersama. Pada kesempatan ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami akan bersama dengan seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh ini adalah sebenarnya kita sudah sangat familiar dengan beliau. Kalau kita buka beberapa di televisi, bahkan di pemberitaan dan lain-lain, kita banyak mendengar bagaimana sosok beliau ini. Beliau adalah Bapak Imam Samsi Ali. Mungkin banyak yang mengenal sebagai orang Indonesia, tapi kemudian sekarang ini sukses menaklukkan gitu ya negeri Paman Sam dan masuk dalam deretan, kalau kita baca gitu ya dalam beberapa literatur, masuk dalam deretan 50 tokoh berpengaruh khususnya di Amerika. Dalam beberapa jejak yang lain juga kita lihat memang selain sebagai tokoh yang berpengaruh, ada yang paling menarik di 1 tahun terakhir ini kita banyak baca profilnya gitu ya. Jadi ternyata ada cita-cita yang luar biasa ingin mendirikan, jadi sekarang ini sudah dirintis gitu ya, sebuah pesantren pertama di Amerika. Luar biasa. Jadi kalau saya dulu di zaman 80-an, 90-an gitu ya, kita membaca mana negara adidaya ini gitu ya. Begitu kita lihat referensi-referensi itu sangat ini pada Islamofobia, tapi kemudian justru sekarang ini itu dirintis sebuah pesantren gitu ya, sebuah pesantren yang menarik adalah pesantrennya adalah itu bernuansa Indonesia dan saya kebetulan semua di pengajian KKSS dan dijelaskan jadi pesantrennya bernuansa budaya sebagai dakwah bagaimana budaya Indonesia di sana, dan yang penting adalah dikelola oleh orang Indonesia, dan yang punya adalah orang Indonesia, itu adalah Ustadz Imam Samsi Ali. Pemirsa sekalian, saya kira saya tidak ingin berlama-lama, kita akan ngobrol beliau gitu ya. Harapannya adalah gimana sih sebenarnya, kan tidak mungkin tiba-tiba menjadi sukses gitu ya, tidak mungkin. Jadi kita ingin berharap bagaimana mendapatkan cerita-cerita perjalanan itu untuk bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Ini kan dari Amerika gitu ya. Baru saja tadi ternyata buka puasa di sana. Jadi kalau kita baru selesai, di Bogor baru bubar tadi, habis sholat subuh, ada pengajian. Nah kalau di Amerika buka puasa Ustaz ya? Ya, benar. Buka puasa gitu ya. Jadi, tapi di Amerika gimana dibuka puasanya Ustaz? Menunya ada juga bisa gitu ya? Ya, karena kebetulan kita buka puasa di rumah, jadi hari ini masakan Indonesia, kecuali untuk anak-anak, karena anak-anak lidahnya memang lebih Amerika. Ada pizza, ada ayam goreng yang halal, tapi karena kebetulan rumah kami di daerah yang banyak orang Islam, banyak tokoh-tokoh Islam, tinggal untuk mendapatkan makan halal tidak susah. Jadi menunya campur lah, karena kita orang tua lidahnya masih lidah Indonesia, anak-anak kita memang lebih cenderung dengan lidah Amerika yang lebih senang makan makanan yang bersifat makanan yang cepat istilahnya ya, seperti instan gitu ya. KFC, ya instan, KFC, pizza dan sebagainya. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk orang tua masih buatan sendiri gitu ya, kalau masih ini masih khas dari Indonesia gitu Ustaz ya, masih ini menunya gitu. Ya, di kota New York ini mendapatkan bahan-bahan makanan Indonesia tidak susah, hampir semua ada, nasi, ikan teri, apa saja ada semuanya. Jadi dan saya kira hampir di semua kota-kota besar di Amerika ini mendapatkan bahan makanan Indonesia itu bukan sesuatu yang susah. Jadi semua sudah diimpor dari Indonesia. Ada Indomie, ada semuanya lah. Jadi bukan sesuatu yang susah. Kalau kita ingin mengolah saja semua ada kok. Mau bikin coto Makassar juga bisa, mau bikin kongro juga boleh, mau bikin mie titi mungkin sudah bisa juga, dan lain sebagainya. Tapi Ustaz dumpi aja? Dumpi aja kalau bisa bikin sendiri ya ada bahannya, karena gula merah ada, ya terigu juga ada, dan lauknya bahan-bahannya ada, tinggal apakah bisa membuat atau tidak. Karena beberapa
Indonesia biasa bikin kok. Kalau di kampung gitu ya. Nah itu tadi sebelum kita ke ini, saya agak tertarik tadi pernyataan karena di Amerika ini kan gampang sekarang dapat menu apa semua menu yang halal gitu ya. Itu terjadi sudah sejak lama atau baru belakangan ini? Belakangan ini baru lengkap ya, tapi saya kira sudah agak lama sudah ada makanan-makanan Indonesia. Indomie misalnya sudah dari dulu pun sudah ada. Demikian juga bumbu-bumbu kecap dan lain sebagainya itu sudah dari dulu ada. Tapi akhir-akhir ini kemudian semakin lengkap. Selain karena memang volume perdagangan antara Amerika dan Indonesia semakin meningkat, saya kira juga demand juga semakin meningkat karena banyak orang Indonesia, khususnya setelah krisis tahun 98 itu, banyak orang Indonesia kemudian pindah ke Amerika dan semakin besar masyarakat Indonesia di Amerika. Dan di antara mereka ada yang buka restoran, maka dengan sendirinya tentu perlu bahan-bahan itu. Jadi semakin sempurna bahan-bahan makanan Indonesia sejak sekitar 10 tahun terakhir ini, walaupun sebelumnya pun sudah ada sebenarnya. Ya, jadi kita ini merasa tidak terlalu rindulah, kecuali kalau memang ingin makanan-makanan khusus yang mungkin belum kita dapatkan di sini. So kalau di Indonesia ini kan salah satu kelebihannya adalah kulinari ya, makanan. Kalau kita keliling dari Aceh sampai Papua, semua daerah kan punya makanan tersebut. Ya, punya kekhasan ya. Dari Aceh ke Medan sampai kepada Jambi, sampai kepada Padang, pindah ke Makassar, ke Maluku, sampai ke Papua itu masing-masing punya makanan khas. Nah ini keunikan Indonesia yang tidak ditemukan di mana-mana pun. Kalau kita di kota New York ini kan hampir semua ada restoran. Cina, India, Korea, Jepang, Afrika, semua makanan ada di sini. Nah, kalau kita ingin merasakan macam-macam rasa makanan, tinggal milih mana yang halal, mana yang tidak. Ya. Tapi semuanya ada. Dan dari semua itu saya kira tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Selain memang enak, ya lezat, juga keragaman itu yang paling penting. Kalau kita mengatakan Indian food, maka sudah kita tahu kari, kemudian roti, kemudian biryani, ya itu makanan India. Kalau kita mengatakan Japanese food, makanan Jepang, ya kita udah kenal sushi, sashimi, dan sebagainya kan. Nah demikian juga Thailand. Thailand juga itu juga. Tapi kalau kita mengatakan Indonesia, susah kita menentukan makanan apa yang disebut makanan Indonesia. Mau makanan Padangnya macam-macam juga, ada belado, ada rendang, ada ini macam-macam. Di satu daerah saja macam-macam. Di Makassar, Kota Makassar, Palu Konro, Palu Mara, Palu ini, Palu itu, dan sebagainya kan. Jadi susah untuk kita menentukan. Itu salah satu keberagaman saja. Ya, jadi salah satu kekayaan Indonesia adalah keragaman. Selain keragaman manusia, kita punya ras etnis yang berbeda-beda, dari yang Cina mata sipit sampai kepada yang Afrika, bahkan lebih Afrika dari Afrika. Ada India, ada Arab, ya, Yaman, keturunan Hadramaut banyak di Indonesia. Sedang Melayu yang mayoritas, ini semua ada di Indonesia. Jadi keragaman manusia. Keragaman manusia ini tentu berakibat kepada keragaman bahasa, keragaman budaya, kultur, tradisi, dan juga tentunya keragaman keyakinan, ya agama. Tapi juga keragaman budaya di setiap daerah itu ya. Kalau kita melihat tarian, kemudian pakaian-pakaian adat, ya sampai kepada ada adat tertentu, bahkan di Sulawesi Selatan misalnya, kalau kita berjalan dari ujung sampai ujung, itu berapa ya? Di Bulukumba saja kan ada 2 bahasa besar. Ada Bugis dan Konjo kan. Ini satu kabupaten. Ya, satu kabupaten sih berapa orang, tapi itu pun sudah punya 2 bahasa besar. Jadi sangat luar biasa Indonesia itu, saya kira memang hampir tidak ada negara yang menyamai sebenarnya dalam hal ini. Oke. Ya, pemirsa, saya kira informasi tadi soal kuliner ini menarik gitu ya. Kita sebenarnya paling tidak untuk informasi kepada pemirsa, jangan ragu ke Amerika gitu ya. Dan biasanya kalau ada anak yang mau pergi kuliah, kekhawatiran orang tua seperti itu. Jadi jangan ragu, sudah di sana banyak. Berapa persen Muslim di sana, Ustaz? Kalau persentase masih kecil, ya. Karena jumlah penduduk Amerika ini kan 350 juta lebih, sedangkan orang Islam itu masih sekitar 10-an juta, masih sangat kecil. Ya, tapi pertumbuhan cenderung terus-menerus tumbuh, ya, membesar, dan bukan cuma dari segi jumlah, tapi juga kualitas umatnya semakin berkualitas. Makanya kita punya anggota Kongres, ada beberapa wali kota, ada beberapa DPRD, kepolisian New York itu 1.400-an anggota kepolisiannya orang Islam. Murid-murid di sekolah umum di kota New York ini, di sekolah umum ya, bukan sekolah Islam,
itu 140-an ribu, sekitar 15%, 13-15% murid-murid di sekolah umum di kota New York itu orang Islam. Makanya kita berhasil meyakinkan pemerintah kota New York untuk meliburkan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka itu sudah libur ya. Bukan cuma itu, sekarang kita berhasil memasukkan makanan-makanan halal ke sekolah-sekolah umum. Karena anak-anak ini kan ada sarapan dan makan siang di sekolah ya. Maka mereka memerlukan makanan halal. Jadi kita memperjuangkan beberapa waktu, alhamdulillah berhasil, dan itu didanai oleh pemerintah, budgetnya dari kota, ya. Dan sekarang pula juga kita berusaha memasukkan makanan halal ke penjara-penjara karena di penjara juga ada orang Islam. Ini perjuangan terus-menerus dan insya Allah tumbuh terus-menerus berhasil dan kita bisa meyakinkan pemerintah Amerika bahwa Islam ini adalah bagian integral dari Amerika. Tidak sebagai ancaman seperti yang banyak dipersepsikan, tapi justru kontributor yang memberikan kontribusi positif untuk menjadikan Amerika sebagai negara yang lebih baik, lebih maju, lebih kuat lagi. Luar biasa. Jadi ini yang menarik ya. Jadi tadi saya sebut bahwa jangan ragu ke Amerika. Jadi selain negaranya aman gitu ya, toleransi kuat, dan yang menjadi penting adalah soal kuliner. Karena kita orang di timur ini kan, orang Indonesia kan selalu pertanyaan besarnya adalah kulinernya dulu gitu ya, soal rasa dan soal halal gitu. Nah ternyata sudah ini. Tapi yang pemirsa saya kira tadi pernyataannya adalah ini berhasil melakukan mempengaruhi macam-macam ya, sampai ke mensuplai makanan halal dan ditanggung oleh pemerintah. Ini kan tidak ujung jadi. Nah kita seperti dijanjikan tadi kita akan berdiskusi, ngobrol bersama siapa sih sebenarnya sosok dari Imam Syafi'i ini gitu ya. Memang banyak ini. Saya tadi bercanda sama teman-teman, saya bilang ini sebenarnya saya ada banyak persamaan tapi lebih banyak perbedaan. Satu saya bilang, maaf setia, maaf. Satu nama itu agak mirip. Kalau Ustadz adalah namanya Samsi Ali, saya Samsi Ali Musa, gitu kan. Sama-sama orang Bulukumba, cuma agak tetangga. Jadi kalau di Sumalaya kan, gitu, Sumalaya, Janaya. Kalau saya sebenarnya di Iban, meskipun keluarga besar dalam di Benteng. Jadi saya di dalam di Benteng di keluarga Camandia gitu. Nah, yang kedua adalah persamaan lain itu sama-sama merantau. Meskipun karena mungkin nama saya ada banyak perbedaan, saya hanya bisa baru sampai di Bogor, belum sampai ke Paman Sam di Amerika gitu ya. Dan belum sukses Ustadz itu. Nah, itu yang membuat. Tapi paling tidak pemirsa sekalian kita akan mendengar siapa sih sebenarnya sosok ini gitu ya. Apakah dia tiba-tiba jadi gitu, karena dalam beberapa selalu diskusi orang yang dari adal itu kan agak susah keluar Ustaz. Kalau kita tahu gitu ya, tapi ini kan ini saya kemarin mencoba mengecek dari SD Janaya ya, Janaya, lalu kemudian tapi yang banyak juga dicerita ternyata jago silat. Meskipun saya mendapatkan catatan lain, ini saya melihat di catatan lain ternyata setiap ada event lomba mengaji ikut juga gitu ya. Nah mungkin itu bisa kita berbagi cerita-cerita itu mungkin gimana sih dari SD tiba-tiba ke Turki ke Arab Saudi baru ke Amerika gitu. Ya gitu Ustaz. Itu kira-kira. Jadi saya lahir ini di Kampung Tamak Dohon dulu namanya, Desa Lembana ya. Jadi waktu kecil memang saya itu kalau ke sekolah waktu SD itu jalan kaki sekitar ya hampir 10 kilo barangkali pulang pergi. Dan jalannya itu ya tanah liat berkerikil, belum ada aspal ketika itu. Dan kita pun kalau punya sandal itu sudah sesuatu yang elit pada waktu itu. Jadi kita ini murid-murid yang sandal pun belum ada waktu itu. Jadi kalau kita punya sandal terus hujan, sandalnya yang kita angkat supaya tidak rusak. Lakukan. Nah, waktu saya SD itu salah satu kelebihan atau kekurangan saya tidak tahu. Itu saya senang berkelahi. Jadi kalau sudah pulang sekolah hampir setiap hari berkelahi. Akhirnya ayah saya itu bingung. Ini anak di SD masih di SD berkelahi terus. Bagaimana kalau menginjak remaja ke SMP, apalagi ke SMA nanti gimana? Maka di tengah situasi yang memusingkan itu, ada orang datang dari Makassar. Beliau seorang mantri, tapi kalau pulang ke Kajang sudah jadi seorang dokter gitu ya. Karena di Kajang
nggak ada rumah sakit ya. Jadi apalagi di kampung saya. Maka beliau kemudian menyarankan agar anak yang nakal yang suka berkelahi seperti ini dimasukkan ke sebuah sekolah yang cocok untuk anak-anak seperti itu. Nah, sekolah apa itu? Pesantren. Jadi rupanya pesantren dulu itu identik dengan anak nakal. Sekolah anak nakal. Sekolah nakal. Jadi kalau sementara negeri itu kan dianggap elit ya. Maka dikirimlah saya ke sekolah ke pesantren, kira-kira namanya ke Makassar. Maka orang kampung kan ini anak Pung Ali namanya bapak saya, ayah saya. Ini anaknya Pung Ali sekolah di Makassar, itu kan sebuah sesuatu yang elit lah kira-kira begitu ya. Luar biasa. Ya. Maka sekolahlah saya di Makassar, tapi sebenarnya di luar Makassar karena pesantren Gombara itu kan lebih di pinggiran kota di luar. Pesantren yang berada di tanah tandus, kemudian airnya juga hampir susah ya. Akhirnya saya merasa ini penjara bagi saya, karena saya biasanya bebas berkelahi, bergaul dengan anak-anak gembala di sawah. Kalau selesai panen padi itu kan batang padi itu dimakan oleh kerbau. Saya senang itu anak gembala itu. Nah bahkan saya ini karena cita-cita saya waktu kecil ingin menjadi tentara, ingin menjadi jenderal ya, karena waktu itu Pak Harto kan lagi harisma-harismanya lagi tinggi-tingginya kan. Jadi inginlah kira-kira mengikuti jejak Pak Harto, maka saya memang senang memimpin anak-anak gembala itu berperang dengan gembala dari desa seberang. Ya, kalau lihat tangan saya sebelah kiri ini patah, dan sekarang kalau ini masih kelihatan bengkok itu, karena dulu saya membawa sekelompok gembala menyerang gembala yang lain pakai kuda, akhirnya saya jatuh. Nah itu kan cerita waktu kecil ya. Nah singkat cerita masuk saya ke pesantren, alhamdulillah bisa bertahan di pesantren. Sebenarnya alasan utamanya itu bukan karena saya pintar atau terlalu senang kepada pelajaran agama. Tapi karena saat di pesantren itu ada penyaluran bakat. Kan bakat saya berkelahi. Nah, sementara di pesantren itu kan ada latihan silat. Nah, akhirnya saya merasa bakat saya tersalurkan. Maka di tahun 1995, 85 ya 85, saya waktu itu masih kelas 2 SMA, saya dikirim ke Bandung untuk mengikuti kejuaraan silat nasional. Ya, antar perguruan tinggi ya. Maka saya mau ke Sulawesi Selatan, alhamdulillah juara 2 nasional. Nah, itu pertama kali saya keluar dari Sulawesi Selatan, kemudian ke Bali, kemudian ke Jogja, dan selesai sekolah saya di pesantren tahun 87, dan kemudian saya setelah itu bingung mau kemana, karena mau lanjut sekolah juga kuliah tidak ada duit, tidak ada dana kan, orang tua hanya petani. Kalau jual kebun ya mungkin bisa lah sekali, tapi kalau menjual terus-menerus kebun ya mau makan apa gitu. Habis ya. Akhirnya saya memilih tinggal di pesantren. Nah, tinggallah saya di pesantren mengabdi, mengajar tanpa digaji, karena di pesantren ada makan gratis dan sebagainya. Tapi beberapa bulan kemudian tiba-tiba saya ditawarin oleh direktur pesantren untuk bisa keluar negeri, karena ada tawaran dari Rabita Alam Islami untuk 3 beasiswa sebenarnya. Maka saya salah seorang dari 3 siswa yang dipilih untuk ke Pakistan kuliah. Berangkatlah kami ke Pakistan, dan singkat cerita 7 tahun saya di Pakistan kuliah S1, S2. Lalu kemudian saya setelah itu bingung lagi. Ini selesai kuliah, pulang ke Indonesia, palingan jadi ustadz di pesantren lagi kan. Ya. Akhirnya saya lagi berdoa, ya Allah gimana caranya. Akhirnya saya dapat tawaran mengajar di Saudi. Dapatlah saya posisi mengajar sebagai guru di Saudi. Ketika saya di Saudi itu, ada satu hal yang kontra. Di satu sisi saya senang, karena kita dekat Mekah, dekat Madinah, ya, setiap Kamis malam itu akhir pekannya di Saudi itu kan Kamis Jumat ya liburnya. Kita ke Mekah liburan itu di Masjidil Haram sampai Jumatan. Ya siapa yang tidak senang? Bisa umrah berkali-kali setiap minggu. Tapi ada sesuatu yang menjadikan saya galau ya, dan sedih juga. Karena waktu itu masih sengit-sengitnya masalah TKW TKI. Ya, jadi setiap saat kita mendengarkan laporan-laporan, ada pemerkosaan, ada pemukulan, ada penyiksaan. Ya saya kan awalnya kan orang yang suka berkelahi, jadi suka memberontak. Akhirnya saya marah juga kan, ini bangsa saya diperlakukan seperti itu. Itu yang alasan pertama kenapa saya jadi galau dan tidak senang di Saudi. Yang kedua, tidak senangnya saya di Saudi itu karena penafsiran agama, pemahaman agama, ya itu ingin diseragamkan. Jadi tidak boleh berbeda pendapat. Sekali lagi, jiwa saya memberontak. Karena saya paham bahwa agama itu memungkinkan kita berbeda pendapat. Ada tafsiran ini, ada tafsiran itu, ada madhab ini, ada madhab itu. Tapi di Saudi Arabia harus mengikut kepada madhab Saudi. Nah, akhirnya saya memberontak lagi. Nah, pada tahun 96 itulah, kemudian
saya ketemu oleh Duta Besar Indonesia di PBB yang melakukan ibadah haji. Saya kebetulan diminta memberikan ceramah manasik haji oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah. Beliau tiba-tiba menawarin saya. Dia katakan, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Nah, untuk apa, Pak? Dia katakan, "Kita baru membeli gedung untuk dijadikan masjid dan kita perlu seorang imam." Nah, singkat cerita, alhamdulillah waktu itu pengurusan visa masih mudah sekali. Berangkatlah saya ke Amerika Serikat ya untuk menjadi imam di masjid tersebut. Ya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian tiba-tiba 9/11 terjadi di tahun 2001 itu. Baru 4 tahun saya, 5 tahun lah. Nah, ketika terjadi itu ternyata karena kegiatan-kegiatan dialog antar agama yang selama ini kami rintis, membangun dialog dengan Kristen, membangun hubungan dengan gereja-gereja di sekitar masjid, rupanya itu diketahui oleh pemerintah kota New York, dan akhirnya saya diminta mewakili komunitas muslim dalam banyak sekali acara-acara besar pasca 9/11 itu, pasca serangan September 11. Ya, tahun 2001. Nah, saya kemudian yang mendampingi Presiden Bush bersama tokoh-tokoh agama ke Ground Zero pertama kali, ketemu dengan Presiden Bush, beberapa kali diundang ke White House dan sebagainya. Dan lain-lain lah. Jadi itu perjalanan kira-kira perjalanan panjang ya, singkatnya. Tapi itu sudah beberapa kali ditulis oleh beberapa penulis. Ada buku, satu Menebar Damai di Bumi Barat, dan satu lagi Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat. Itu juga ada buku cerita-cerita dari kampung ke kampung, dari kampung Kajang ke kampung New York. Ya, jadi sebuah kampung yang dalam, yang sangat dalam, kepada sebuah kota yang boleh dikatakan sebagai kotanya dunia. Nah, itu yang saya mau tanyakan gitu, Ustaz. Iya, ini kan Kajang ini kan kita tahu kan, jadi bahkan di dalam tidak ada sekolah gitu kan, sangat terpencil, adat gitu ya, menjaga tradisi, lalu kemudian tiba-tiba hijrah itu masuk dalam dunia yang, ya itu tadi, kota dunia gitu loh. Itu gimana itu saat itu? Ya, jadi ketika saya ditawarin untuk datang ke kota New York itu, saya sebenarnya agak khawatir juga. Karena sebagai anak muda dulu yang pernah kuliah di Pakistan di saat ada perang Afghanistan. Jadi saya waktu itu perang Afghanistan masih bergolak ya, melawan Uni Soviet. Jadi saya masih bisa merasakan panasnya namanya jihad ya. Nah, tentu pada waktu itu tentu tumbuh juga persepsi kita tentang dunia barat dan Amerika itu gimana kan. Maka saya khawatir apa saya bisa bebas menjalankan agama, gimana kira-kira keluarga saya, bisa nggak saya mendidik anak gitu ya. Tapi ternyata ketika saya mendarat di Amerika ini, luar biasa ya. Banyak persepsi-persepsi tentang Amerika yang kita dengarkan dari luar, ternyata tidak benar-benar. Tidak benar betul. Tidak betul benar ya. Atau tidak benar betul. Ya, ternyata Amerika ini adalah negara yang sebenarnya sangat toleran. Ya, kenapa? Karena konstitusinya memberikan ruang toleransi itu, kebebasan untuk menjalankan agama. Apakah tidak ada kasus-kasus? Ya ada. Ya, ada kasus diskriminasi sana-sini, ada kekerasan sana-sini. Tapi itu adalah merupakan bagian dari bunga-bunga dakwah kalau dalam istilah saya. Ya. Nah, singkat cerita, ketika saya sampai di kota New York ini, banyak kekhawatiran, tapi ternyata saya bisa melakukan adjustment, perubahan dengan sangat cepat. Ya. Salah satu di antaranya adalah kita kan di Indonesia dari Pakistan ke Saudi hampir belum pernah ketemu dengan non-Muslim. Sekarang kita bertetangga dengan semuanya non-Muslim. Ya, saya waktu itu bertetangga dengan seorang Amerika keturunan Irlandia beragama Katolik, orang tua. Dia setiap hari keluar dari rumahnya membersihkan depan rumah dia. Ternyata juga depan rumah saya. Awalnya saya khawatir ini orang apa maunya gitu. Jangan-jangan sebentar lagi, ya jangan-jangan sebentar lagi dia akan menggoda gitu ya, mencoba meyakinkan kita tentang agama mereka. Ternyata berbulan-bulan nggak pernah ngomong mengenai agama. Sebaliknya justru dia yang bertanya, kenapa istri kamu menutup kepala? Karena istri pakai jilbab kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya tersadarkan bahwa ternyata belajar untuk menjadi orang baik, mungkin dalam kurung menjadi muslim yang baik, itu bisa dari orang lain. Ya. Belajar Islam itu dari Quran dan Sunnah, tapi menjadi orang Islam yang baik bisa dari pengalaman orang lain. Disinilah kemudian saya sadar bahwa ternyata setiap manusia itu punya potensi-potensi yang bisa kita ambil. Kita bisa mengambil pelajaran dari siapa saja. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan,
Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah itu, pelajaran-pelajaran penting itu adalah sebuah mutiara yang hilang dari orang beriman. Dari mana saja Anda dapatkan, ambil itu. Maka kalau kita dapatkan ada kebaikan dari orang Yahudi, dari orang Kristen, dari orang Buddha, Hindu sekalipun, kalau ada kebaikan, ambil kebaikan. Jangan dilihat sumbernya. Jangan lihat sumbernya. Ya sama juga pelajaran umum kan, teknologi, sains. Kita ambil dari orang kafir sekarang ini kan. Demikian juga perilaku manusia. Kita belajar menjadi manusia yang baik. Maka saya kemudian disadarkan orang ini bahwa ternyata untuk menjadi muslim yang baik itu bukan sekedar hanya sholat 5 waktu saja, bukan sekedar rajin ke masjid. Ya itu penting semuanya, penting sekali, mendasar dalam agama kita. Tapi tidak cukup dengan itu harus kita tampilkan dalam bentuk perilaku kemanusiaan kita. Nah ini kemudian semakin mengajarkan saya bahwa ternyata dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan retorika, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana menampilkan Islam ini dengan perilaku. Ya. Jadi itu yang terjadi. Kami melakukan adjustment, perubahan-perubahan dan itu cepat terjadi. Dari Saudi yang kaku, yang tertutup, ke Amerika yang sangat terbuka, liberal, ya. Dari Saudi yang boleh dikata kita dibombardir dengan informasi-informasi yang menakutkan tentang Amerika dan Eropa, Barat lah secara umum. Nah ternyata di sini kita menemukan bahwa apa yang kita persepsikan di sana belum tentu benar. Dan ini menjadi modal bagi saya untuk menyampaikan kepada Amerika bahwa apa yang Anda persepsikan tentang Islam itu juga belum tentu benar. Nah intinya adalah kita harus saling belajar. Ya, ta'arafu dalam bahasa Al-Quran itu di surah Al-Hujurat ya. Nah makanya kalau saya sekarang ditanya, cita-cita kamu yang terbesar apa? Saya katakan ingin menjadi jembatan. Jembatan apa maksudnya? Ingin menjadi jembatan menjembatani kesalahpahaman di antara manusia ini. Antara Yahudi dan Islam, antara Kristen dan Islam, antara Amerika dan Indonesia, antara Barat dan Timur. Saya ingin berada di tengah-tengah untuk menjembatani. Karena perlu ada orang di tengah. Dan itu adalah kata Al-Quran. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Maka pasti harus ada orang yang berani untuk menjembatani semua kesalahpahaman itu sehingga bisa saling memahami. Nah itu soal saling mengenal itu, Sas. Jadi berbangsa-bangsa untuk kemudian saling mengenal. Ini kan di Amerika kan banyak ragam kan gitu ya. Terus tiba-tiba yang disebut tadi itu kan peristiwa Pentagon gitu ya. Itu gimana suka duka di sana itu sampai kemudian membawa isu-isu perdamaian sekaligus meyakinkan bahwa Islam itu damai gitu loh. Ya, jadi saya waktu itu baru sekitar 5 tahun ya, mendarat Desember tahun 96. Kemudian serangan ke WTC tahun 2001, bulan September tanggal 11 tahun 2001. Jadi saya baru 5 tahun kurang. Ya. Nah, waktu itu saya lagi jalan ke kota Manhattan, mau ke PBB ketika itu. Tiba-tiba kita diberitahu bahwa kota New York mendapat serangan teror. Jadi kita harus kembali ke rumah semuanya. Nah, waktu itu kan alat transportasi mati. Tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, apapun. Maka saya waktu itu harus jalan kaki sebenarnya pulang ke rumah. Sambil saya berjalan, tiba-tiba ada mobil yang lewat dan berhenti. Ya, ingin menolong lah kira-kira. Ya. Masuklah saya ke mobil itu di bagian belakang, di belakang supirnya. Supirnya rupanya seorang Hispanik. Kalau bukan orang Meksiko, orang Kolombia barangkali. Ya. Sambil menyetir, dia mencaci maki Islam dan orang Islam. Ya, padahal dia nggak tahu kalau saya orang Islam. Ya, ya. Kenapa? Karena ada stigma di Amerika seolah-olah Islam itu harus Arab kan. Nah ini kan muka saya bukan muka Arab ini. Jadi karena dia tidak tahu seorang Islam, maka dia mencaci maki Islam ini. Nah itu pertama kali saya sudah merasakan bahwa kita sedang tertantang. Kita sedang mendapat musibah. Serangan WTC ini musibahnya kepada orang Islam jauh lebih besar ketimbang kepada orang non-Muslim, kepada Amerika sendiri. Maka saya kembali ke rumah, lalu teman yang saya ceritakan tadi itu sering menyapu depan rumah itu datang memeluk saya. Orang Irlandia tadi itu. Dia menangis sambil dia memeluk saya, dia mengatakan I don't believe it. Saya tidak percaya katanya. Saya pura-pura tidak tahu apa yang tidak dipercayai. Dia katakan kamu orang Islam kan? Saya katakan iya. Dia katakan kalau orang Islam itu seperti kamu tidak mungkin dia melakukan itu. Saya mengatakan kepada dia, iya kan pada semua komunitas itu kan ada orang baik, ada juga orang-orang yang kurang baik dan tidak baik. Ya jangan-jangan dia memang Muslim tapi tidak baik, saya bilang. Ya, hanya untuk
memberikan apa namanya comfort, apa kita hibur lah gitu ya. Nah akhirnya malam itu pun saya mendapat telepon diminta untuk hadir dalam konferensi pers pimpinan agama merespon peristiwa tersebut. Kenapa saya dipilih saya tidak tahu. Padahal saya baru 5 tahun bahasa Arab saya bahasa Inggris kajang. Jadi agak kaku ya. Nah alhamdulillah saya datang dan saya memberikan pernyataan ya tanpa saya persiapkan, dan itu baru pertama kali saya berhadapan dengan televisi, dengan radio, dengan semua wartawan-wartawan luar biasa. Dari seluruh dunia, bukan hanya Amerika saja, seluruh dunia. Nah, 4 hari kemudian setelah 9/11 itu, tapi sebelum itu, sore hari setelah peristiwa 9/11 itu, para imam di kota New York berkumpul. Membicarakan bagaimana kita orang Islam menyikapi ini. Ada yang mengusulkan agar sementara masjid-masjid kita ditutup. Karena waktu terjadi itu ada masjid yang dirusak, ada orang Islam yang dipukulin, ada 2 orang yang meninggal dunia, dibunuh ya, setelah 9/11 itu. Sehingga memang banyak yang ketakutan, menakutkan. Tapi saya termasuk salah seorang dari sekian banyak imam ketika itu yang bertahan. Jangan masjid kita ditutup. Pertanyaan kita, kenapa kita harus menutup? Memangnya kita diwakili oleh mereka. Kalaupun mereka adalah orang Islam itu pelaku, memangnya kita mengutus mereka. Apa salah kita? Maka kita bertahan, masjid tetap terbuka. Alhamdulillah tidak ada yang menutup masjid. Nah singkat cerita 4 hari kemudian datanglah Presiden Bush ke Ground Zero. Tapi malamnya kami ditelepon untuk hadir dalam sebuah pertemuan, tidak disebutkan bertemu dengan Presiden. Hanya dikatakan imam diundang untuk sebuah pertemuan. Datanglah saya ke aula tersebut, ke gedung tersebut, gedung gereja besar di Manhattan, di kota New York. Ketika kita duduk dalam ruangan itu, tiba-tiba masuk Presiden. Tidak diberitahu kita. Tiba-tiba masuk Presiden, dan Presiden waktu masuk di ruangan itu, yang pertama dia lihat adalah saya. Karena saya pakaiannya biasa saja, hanya memakai baju koko, tidak pakai songkok lagi. Sementara tokoh-tokoh agama yang lain ini kan pakai jubah, macam-macam. Orang Islam hanya 2 orang. Semua Yahudi dan Kristen diundang. Maka Bush itu bercanda. Dia katakan, melihat saya, dia kata, itu anak siapa katanya? Anak saya kecil gitu ya. Sementara orang lain besar. Nah, akhirnya Presiden Bush keliling, menyalami satu persatu waktu ketemu dengan saya, karena kita diberikan kesempatan 2 menit berbicara dengan Presiden. Saya bersalaman sama dia, saya sampaikan, saya katakan, Mr. Presiden, belasungkawa atas nama komunitas Muslim, dan saya mewakili komunitas Muslim terbesar dunia. Dia melihat saya agak lama, tapi saya sambung, saya dari Indonesia, saya bilang. Baru dia tahu bahwa ternyata masuknya itu mewakili negara Muslim terbesar. Lalu kemudian saya sambung lagi, saya katakan, Mr. Presiden, sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan keadilan dan kebenaran. Saya menyampaikan seperti ini karena 2 hari sebelumnya, Presiden Bush mengatakan Tuhan bersama Amerika. Jadi saya ingin koreksi, kalau memang Amerika benar dan adil, yakinlah Tuhan bersama Amerika. Tapi kalau ternyata Amerika juga tidak benar, tidak adil-adil juga, banyak melakukan kezaliman-kezaliman di berbagai tempat, jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan bersama Amerika. Itu yang saya ingin sampaikan. Tapi kan tidak perlu saya jelaskan seperti itu. Karena dia kan Presiden kan pintar gitu. Nah, tapi saya sambung lagi, saya katakan, Mr. Presiden, boleh nggak kalau Anda memberikan statement publik? Statement publik bahwa serangan 9/11 ini tidak ada hubungannya dengan agama dan komunitas kami. Dia melihat muka saya sambil mengangguk. Artinya dia setuju. Alhamdulillah ternyata esok harinya datang dia ke Islamic Center. Bukan di New York, tapi di Washington. Menyampaikan begini. Islam ini adalah agama damai, dianut oleh 1,4 miliar manusia. Sayang katanya bahwa ada orang Islam yang tidak damai. Saya katakan tidak masalah. Yang penting Islamnya sudah dianggap damai. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi dan seterusnya sampai kemudian saya dijadi imam di Islamic Center, kemudian diminta doa di Yankee Stadium. Ya, Yankee Stadium ini adalah lapangan besar di kota New York, bisa menampung ratusan ribu orang. Saya diminta mewakili komunitas Muslim. Dan sejak itu kemudian memang saya dekat dengan Michael Bloomberg, wali kota New York, Yahudi, orang yang kaya raya. Kami sangat dekat dan kami sering ketemu. Ya, dan Michael Bloomberg ini walaupun dia seorang Yahudi tapi adalah seorang wali kota yang sangat baik. Saya kira itu dulu ceritanya. Ya, itu kan menarik Ustaz ya. Jadi sampai ketemu Yahudi apa semua kan biasanya kan stigma di kita juga selain negara barat kan Yahudi juga gitu ya. Ya di ini. Nah, kalau konteks tadi itu kan menarik tuh. George Bush itu kemudian menyatakan Islam itu sebagai damai gitu ya, sebagai agama yang damai meskipun ada komunitas lain yang tidak cinta pada kedamaian gitu ya.
tapi pada tidak konteksnya sudah menyebut damai. Pengakuan George Bush itu apakah karena juga berkaitan dengan konstitusinya atau ya seperti apa gitu ya, selain dari bisikan tadi itu gitu. Seperti apa potret demokrasi di Amerika sebenarnya gitu. Ya, saya kira setiap presiden di Amerika ini sadar ya bahwa konstitusi Amerika itu adalah memberikan kebebasan kepada semua secara merata, secara equal, secara adil. Kecuali satu presiden saja, Presiden Donald Trump. Kalau Donald Trump ini memang presiden yang rasis, anti-Islam, anti-imigran, anti-non-white. Karena memang dia bagian dari white supremacy. Maka dia adalah right-wing politician atau politisi golongan kanan yang radikal. Tapi presiden yang lain ya minimal basa-basi lah. Presiden Bush itu juga basa-basi mengatakan Islam itu agama yang damai. Tapi kalau Trump itu mengatakan Islam itu agama yang menginspirasi teror, agama yang menginspirasi permusuhan, agama yang membawa kepada kerusakan dan kekacauan. Itu Donald Trump. Jadi bedanya antara Bush dan Donald Trump itu bagaikan langit dan bumi. Walaupun Bush itu adalah seseorang yang sangat pelaku perang ya. Karena dia kemudian melakukan peperangan di Afghanistan, lalu kemudian melanjutkan peperangan di Irak, peperangan yang kedua. Itu kan melanjutkan peperangan dari ayahnya sebenarnya, Presiden Bush yang senior. Nah, intinya adalah bahwa Amerika ini adalah negara yang sangat demokratis ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Saya masih ingat di tahun 2010, kita komunitas Muslim ingin mendirikan masjid dekat Ground Zero, ya dekat 2 blok dari Ground Zero. Jadi agak jauh sebenarnya, tapi media ketika itu memblow up dan mengatakan bahwa ada masjid di Ground Zero, dinamai masjid itu dengan Ground Zero Mosque atau Masjid Ground Zero. Maka orang-orang Amerika tidak tahu, berimajinasi bahwa orang Islam yang datang meruntuhkan WTC sekarang mendirikan masjid lagi di tempatnya. Kan marah mereka. 70% penduduk kota New York menentang proyek masjid tersebut. 70%. Hanya 30% yang mendukung atau setuju. Tapi wali kotanya yang bernama Michael Bloomberg, beragama Yahudi, justru mendukung mati-matian pendirian masjid tersebut. Akhirnya di bulan Ramadan tahun 2010, kita ada buka puasa di rumahnya, kami diundang, dan kami satu meja, saya kebetulan satu meja dengan beliau. Saya sambil berbisik-bisik bertanya kepada beliau, Mr. Mayor, Anda kan Yahudi, saya bilang. Anda juga wali kota New York, yang 70% penduduknya menentang. Kenapa Anda mendukung? Dia mengatakan, saya tidak mendukung masjid. Saya juga tidak mendukung orang Islam. Yang saya dukung adalah konstitusi saya. Karena konstitusi saya sebagai orang Amerika mengatakan, semua orang bebas menjalankan agama. Mendirikan rumah ibadah itu bagian dari menjalankan agama. Selama tidak menentang aturan-aturan yang ada. Dan semua aturan Anda penuhi. Yang tidak dipenuhi adalah keinginan orang. Maka kita tidak boleh ikut kepada sentimen orang. Saya kira itu sebuah sikap otoritas yang tegas dengan hukum ya. Nah, ini saya kira sesuatu yang perlu kita ambil dan contoh bahwa yang namanya hukum itu harus dilakukan. Apakah dia orang dekat kepada kekuasaan atau tidak dekat kepada kekuasaan, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin. Jangan sampai hukum itu memihak. Sebab kalau hukum itu memihak, maka sebuah bangsa pasti tidak akan bisa maju. Kenapa hukum bisa dimainin? DPR bisa membuat aturan yang baik, tapi kalau mentalitasnya memperbaiki memainkan hukum, maka aturan yang baik itu dimainin sendiri. Dicari cara untuk agar aturan yang ada itu dimainkan. Nah, ini kan begitulah manusia. Jadi saya kira perlu kita belajarlah dari Amerika ini, bahwa Amerika itu secara hukum sangat tegas sekali dan hukum menjadi rujukan, dan itu yang kita rasakan sebagai pelindung, ya itu yang melindungi kita. Ya, bahkan di saat-saat Donald Trump, ya bayangkan Donald Trump ini kan luar biasa, bahkan ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Ada Muslims ban, ya pelarangan orang Islam masuk Amerika. Tapi peraturan presiden pun dibatalkan oleh pengadilan. Ya. Karena apa? Itu bertentangan dengan nilai-nilai Amerika, hukum Amerika yang mengatakan tidak boleh ada diskriminasi. Masa orang dilarang masuk Amerika karena beragama Islam?
orang yang datang dari Suriah, orang yang datang dari Sudan, kalau dia tidak beragama Islam boleh saja. Tapi kalau beragama Islam tidak boleh. Karena itu kan jelas diskriminasi. Dan itu bertentangan dengan konstitusi Amerika. Maka dibatalkan oleh pengadilan. Maka di sini yang berkuasa bukan presiden. Yang berkuasa adalah kebenaran dan keadilan. Nah, itu salah satu hal yang bagi saya cukup membanggakan lah sebagai orang yang tinggal di Amerika. Satu lagi, Ustaz. Ya. Ini tadi kan potret perjalanan bagaimana melakukan dakwah di Amerika gitu ya. Tapi saya ingin kembali lagi soal ini inspirasi gitu ya kepada anak-anak bangsa yang semoga jejak-jejak yang dilakukan Ustadz ini ada yang mengikuti gitulah gitu ya. Misalnya tadi itu ada cerita menarik. Anak nakal gitu ya. Ternyata pernah menjadi pengembala. Pengembala atau memimpin pengembala, Ustaz? Mimpin pengembala. Saya bukan pengembala, tapi saya selalu bergabung dengan mereka dan memimpin mereka untuk mengusir pengembala-pengembala yang datang dari seberang, dari desa seberang. Oh. Itu kalau kita habis panen, kalau kita selesai panen padi di kampung kan, ya. Itu batang padi itu kan masih segar. Ya. Nah, itu jadi tempat kita mengembala kerbau ya supaya gemuk kerbau kita. Nah, terkadang ada pengembala dari desa seberang datang ke kampung kita. Maka saya jadi panglima mengusir mereka bersama pengembala yang lain. Wah, itu tidak boleh merampas hak gitu ya. Ya. Jadi jejak itu lalu kemudian sampai ke sekolah mungkin mungkin ada pesan yang penting bagi generasi muda kita untuk bisa juga melakukan seperti perjalanan-perjalanan yang dilalui Ustadz ini, supaya kita lihat gitu. Ya, jadi pertama, Allah itu memberikan kepada kita kesempatan yang sama. Ya, memberikan kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita bisa meraih kesempatan tersebut. Yang kedua, bahwa kita orang Indonesia itu ternyata punya kapasitas yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka bangsa Indonesia ini, khususnya generasi muda, jangan pernah merasa inferior atau minder. Tapi harus membangun self-confidence. Kata Barack Obama, yes we can. Kita bisa kok. Ya, itu yang harus kita. Yang ketiga, tentu semua itu perlu persiapan. Ya, ada dua minimal persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah salah satu kekurangan kita bangsa Indonesia, termasuk generasi mudanya itu adalah kemampuan komunikasi bahasa asing. Saya salah seorang yang selalu berusaha mengundang ustadz-ustadz untuk datang ke Amerika, tapi ternyata susah untuk mendapatkan ustadz yang bisa berbahasa Inggris. Sehingga kalau kita undang ustadz ke Indonesia, biasanya ceramahnya kepada masyarakat Indonesia saja. Padahal sayang sekali terbang 23 jam sampai ke Amerika hanya ketemu orang Indonesia. Ngapain terbang ke Amerika kalau hanya mau ceramah kepada orang Indonesia? Ceramah saja di Indonesia, lebih banyak jamaahnya di sana, ya kan? Maka kita ingin mencari generasi yang memang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya bagus, bahasa Cinanya bagus, bahasa Jermannya bagus. Bahasa itu adalah alat untuk kita maju, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Ya. Maka bangsa ini sudah mulai berubah gitu ya. Nah, yang keempat, saya kira persiapan yang kedua maksud saya tadi adalah wawasan. Ya. Wawasan. Perlu kita membuka wawasan kita ini. Jangan sampai kita ini seperti katak di bawah tempurung, kata pepatah lama yang klasik itu. Kita merasa tahu, ternyata kita belum tahu. Khususnya kepada para ustadz, biasa saya berpesan begini, ayo kita piknik banyak-banyak. Piknik itu bukan terbang ke negara orang. Tapi piknik yang kita maksud adalah piknik wawasan, piknik pemikiran, piknik referensi. Sehingga kita jangan membaca satu buku, sudah seolah-olah menguasai segala sesuatu dalam agama misalnya kan. Demikian juga dalam segala permasalahannya. Maka kepada anak muda harus membangun self-confidence, persiapkan bahasa yang baik, kemudian selalu memperluas wawasan, dan tentu yang terakhir sekali ya yakinlah bahwa dalam dunia kita ini ada yang mengatur gitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa hidup saya ini seperti terayung-ayung atau terapung di antara ayunan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari anak tani ya di kampung masuk pesantren, yang setelah pesantren pun nggak tahu mau kemana, ternyata dapat beasiswa ke luar negeri,
Selesai dapat beasiswa, tinggal tahu juga mau kemana, pulang Indonesia, karena mau lanjut sekolah juga nggak tahu, akhirnya dapat kesempatan mengajar di Saudi. Di saat ada tantangan di Saudi pun, ternyata Allah memberikan jalan yang lain. Saya diminta ke kota New York. Bahkan sampai detik ini pun, saya merasa bahwa Allah semua yang mengatur. Saya sampai detik ini belum pernah melamar sebuah pekerjaan. Oh. Pernah melamar. Biasanya saya yang diminta. Yang terakhir ini, mohon maaf kalau saya buka sedikit, saya baru pulang dari Indonesia sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, sebelum ke Indonesia, saya setengah dipaksa untuk mendaftar sebagai petugas kerohaniaan di kota New York. Itu namanya chaplainship. Itu pegawai negeri kalau kita di kita. Saya sebenarnya mengatakan apa harus, tapi mereka memaksa. Akhirnya saya diwawancara dulu, baru pulang ke Indonesia, dan saya mengatakan saya tidak ingin ditentukan waktunya saya mulai bekerja karena saya harus pulang ke Indonesia. Akhirnya mengatakan kapan saja. Nah, maka sekarang salah satu tugas saya di kota New York adalah menjadi penasihat kerohaniaan gitu, di kota New York ini. Di kantor wali kota, boleh dikata di kantor wali kota New York lah. Ini kan tugas baru. Jadi saya merasa bahwa semua ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak pernah saya hanya melakukan yang terbaik saja. Selebihnya Allah yang mengatur. Jadi saya ingin mengatakan kepada anak muda bahwa semua bisa berhasil dan jalan itu, kesempatan itu ada rata di depan kita. Tinggal bagaimana kita berkompetisi sambil tawakal kepada Allah yang menentukan segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Saya kira luar biasa, pemirsa sekalian, ini kita berbagi kisah gitu ya. Jadi yang menjadi penting adalah tadi satu, jangan inferior gitu ya, tidak percaya diri gitu sampai kemudian selalu merasa yang di sana hebat, lalu kemudian kita ya sudah nunggu aja gitu ya. Itu saya kira yang menarik kata-kata itu. Lalu kemudian yang menjadi penting adalah harus berusaha maksimal. Selebihnya adalah Tuhan yang akan mengatur. Itu saya kira kata kunci yang menarik gitu ya. Dan menjadi penting saya kira adalah jangan selalu mengambil persepsi hanya pada satu sisi. Tadi dicontohkan ketika di Arab Saudi, pemahaman tentang Amerika, setidaknya Barat secara keseluruhan, ternyata itu ada stigma juga di situ. Begitu masuk, baru tahu bahwa apa yang persepsi yang pernah ditemukan selama ini itu tidak semuanya benar gitu ya, atau tidak salah semua. Apa itu. Jadi saya kira itu penting gitu ya, yang perlu kita ini. Dan saya kira terima kasih Ustaz atas ininya berbagi kisah. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa kemudian selalu berdoa bahwa kehidupan kita membawa kebaikan antar sama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau wawancara yang satu soal itu, penistaannya itu, Ustaz, boleh? Oh iya boleh. 5 menit, Ustaz. Ya, saya merasa Ya. Halo? Ya. Ya, Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kalau belakangan ini kita dihebohkan dengan sebuah lagi-lagi muncul ada peristiwa, ada kasus gitu ya. Jadi saya sebut lagi-lagi karena ini sudah sering terjadi. Ada penistaan agama gitu ya. Ada penistaan agama yang dilakukan oleh seorang manusia, oknum gitu ya. Ada seorang manusia yang dilakukan, dan itu adalah ternyata dilakukan di luar, orang dari sini, tapi kemudian melakukan kejadiannya di luar lalu untuk menyerang balik masuk. Sampai kemudian ada cerita gini. Jadi di publik ini kemudian kemarin ada bercanda gitu ya, bercanda tapi ini fakta. Ada seorang sosok di luar itu kemudian mengkampanyekan tentang kecintaan bagaimana kedamaian Indonesia. Namanya Imam Samsi Ali. Bagaimana mereka kemudian bergerak terus mengkampanyekan, meyakinkan publik, meyakinkan dunia bahwa Islam itu adalah agama yang damai, gitu ya. Agama yang damai, dan kemudian dan itu sudah dibuktikan di Amerika sana. Tapi kemudian pada saat bersamaan ada seorang manusia yang bernama Paul, gitu ya,
Paul ini kemudian justru menebar kebencian gitu. Ini menebar kebencian gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang kontradiktif terjadi kita. Nah, pemirsa sekalian, sekarang ini saya sedang bersama dengan Imam Samsi Ali. Jadi beliau adalah orang Indonesia yang kemudian sekarang ini menetap di Amerika Serikat sana, di New York gitu ya, menjadi imam besar di sana, dan sekaligus baru saja mereka diterima gitu ya, juga dilantik untuk menjadi sebagai tokoh kerohaniannya di sana gitu. Kita akan dengar kira-kira pandangannya seperti apa soal kasus ini. Ini yang lagi menghebohkan kita di tanah air. Saya persilakan kepada Ustaz. Ya, jadi kasus ini saya kira sekali lagi membuktikan bahwa pada semua komunitas itu ada orang-orang tertentu yang bisa salah dan bisa berbuat salah ya. Dan ini juga sekaligus memberikan klarifikasi yang selama ini seolah-olah Islam lah sebagai agama yang terkadang kurang bersahabat. Ini menjadi bukti bahwa ternyata tidak saja di kalangan umat Islam ada mungkin tendensi yang melakukan seperti itu, tapi juga di komunitas-komunitas yang lain. Maka masanya untuk kita jangan pernah generalisasi kelompok masyarakat tertentu karena ada pihak-pihak yang melakukan. Yang kedua, ini harus ditindak tegas ya. Dan ini pemerintah harus mengambil secara serius. Kenapa harus ditindak tegas? Karena kalau tidak dilakukan maka ini akan bisa menjalar. Kalau hari ini orang Islam yang menjadi korban, boleh jadi besok komunitas lain yang menjadi korban. Jadi sebelum menjadi cycle, ya, putaran keburukan, saling menyerang, saling memburuk-burukkan, saling menjelek-jelekkan, saling menghina, ada baiknya dipotong. Dan untuk memotong ini adalah tanggung jawab otoritas, ya, pemerintah atau pihak pengamanan untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga tentunya adalah ini tanggung jawab bersama pimpinan dan tokoh-tokoh agama, para pendidik di kalangan agama masing-masing untuk menyadarkan ya bahwa tidak ada dalam ajaran agama kita itu untuk melecehkan, memburuk-burukkan agama orang lain. Kalau dalam ajaran agama Islam jelas, Al-Quran mengatakan jangan kamu merendahkan Tuhan mereka karena mereka bisa juga merendahkan Allah gitu ya. Itu jelas. Artinya apa? Al-Quran mengingatkan bahwa kalau Anda ingin diperlakukan secara baik, perlakukan orang lain dengan baik. Sebab kalau Anda melakukan keburukan kepada orang, maka keburukan itu akan kembali kepada Anda. Oleh sebab itulah saya kira ini penting bagi tokoh-tokoh agama untuk mendidik umatnya masing-masing agar hal-hal seperti ini tidak lagi berlanjut. Nah tentu yang terakhir sekali adalah, saya kira ada orang yang selalu mengatasnamakan sikap-sikap seperti ini sebagai kebebasan. Tapi terkadang istilah kebebasan ini ketika memihak. Jadi ketika mereka bukan sebagai korban, baru mereka mengatakan ini adalah freedom of speech, kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi. Kebebasan itu bukan tanpa batas. Karena yang bebas tanpa batas itu hanya Allah saja. Makhluk itu bebas tapi ada batasan. Batasnya kapan? Ketika sudah bersentuhan dengan hak orang lain. Saya bebas ngomong, tapi bukan berarti bebas ngomong mencaci orang. Karena ketika saya mencaci orang, itu sudah bersentuhan dengan haknya orang untuk dihormatin. Maka ketika kita mengatakan menghina Nabi, merendahkan Nabi itu kebebasan, maka itu adalah bukan kebebasan, itu kebablasan. Karena itu sudah bersentuhan dengan haknya orang yang menghormati Nabi. Bagi kita umat Islam, mencintai Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih kuat daripada mencintai diri kita sendiri. Menghormati Nabi Muhammad itu jauh lebih penting daripada menghormati diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saya lebih daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Artinya apa? Cinta kita kepada Nabi itu luar biasa. Maka kalau ada yang mengganggu, menghina, merendahkan Nabi Muhammad SAW, maka itu sesuatu yang besar bagi kita, umat Islam. Itu bukan kebebasan, tapi itu adalah kezaliman kepada umat ini. Dan oleh karenanya saya kira harus ada definisi jelas tentang kebebasan itu. Jangan sampai atas nama kebebasan kita melecehkan agama, kita melecehkan tokoh-tokoh agama atau figur-figur yang kita hormati seperti para nabi, karena itu bukan kebebasan, itu adalah pelecehan, tetap sebagai pelecehan. Tapi intinya harus ada penegakan hukum yang tegas dari pemerintah kepada mereka yang selalu melakukan seperti itu,
agar bisa terhenti, jangan lagi terulang. Dan kita harus tidak boleh memandang kelompok siapa saja. Orang Islam kalau melecehkan agama lain harus ditindak. Orang Kristen melecehkan agama lain harus ditindak. Itu yang namanya keadilan. Ya, karena ini kan ini Ustaz. Jadi memang agak meresahkan gitu ya. Dan ini kan kejadiannya bukan pertama kali. Dan yang kedua, yang melakukan ini kan bukan orang biasa gitu ya. Dia adalah orang yang dari sisi kapasiti dan dia melek teknologi macam-macam. Sehingga kemudian ada pernyataan yang menarik. Ini kan terjadi baru di belakangan ini kan intens sekali terjadi itu. Apakah ini memang ada sesuatu yang salah dalam memahami konsep toleransi kita sekarang, keberagaman itu, atau kemudian memang justru negara tidak ini, atau by design gitu ya? Itu yang agak ini gitu, Ustaz. Ya. Saya kira kalau kita melihat secara jeli ya, boleh jadi semuanya terlibat. Ya pertama tentu pemerintah masih harus berbuat yang lebih baik lagi agar ini bisa ditangani secara baik. Yang kedua, boleh jadi ada settingan juga bahwa hal ini terjadi untuk memancing komunitas Muslim, orang Islam untuk bertindak, untuk bereaksi. Karena orang Islam biasanya dalam situasi tertentu emosinya lagi naik, kemudian dipancing. Nah, ketika terjadi pancingan ini, terkadang orang Islam tidak bisa mengontrol diri, maka melakukan hal-hal yang bersifat destruktif, yang merusak. Nah, ini yang kemudian ternyata dijadikan sebagai bukti bahwa ternyata Islam itu agama yang merusak. Nah, kami selalu merasakan itu di Amerika atau dunia Barat. Seperti dulu Nabi Muhammad digambar dengan kartun Denmark, Danish kartun Denmark, katanya di bawah sorbannya ada bom, dan sebagainya. Nah, ini kan memancing sebenarnya. Maka ada 7 pegawai PBB di Afghanistan meninggal, ada 2 gedung PBB di Lebanon dibakar, ada biarawati Katolik di Nigeria dibunuh. Gitu. Nah ini kan pancingan agar orang Islam menampakkan lagi perilaku yang terkadang tidak bisa terkontrol. Maka kita harus berhati-hati gitu. Nah tentu di sisi yang lain ada namanya testing the water, jadi menguji. Nah, kalau orang Islam juga diam saja, tidak bersuara, tidak ada tindakan, maka berarti orang-orang yang ingin merusak agama ini sudah lebih aman lah melakukan itu. Maka di satu sisi memang kita harus berhati-hati, kita harus jeli, kita harus rasional, kita harus imbang, menjaga jangan sampai terjatuh ke dalam perangkap, tapi pada saat yang sama jangan memperlihatkan kelemahan. Umat Islam juga harus tegas, tapi tegas yang konstruktif, ketegas yang tidak merusak. Ya. Tegas itu bisa lewat pengadilan, lewat hukum, dan sebagainya. Dan tentunya yang terpenting adalah pemerintah harus membuktikan diri bahwa pemerintah memang punya kuasa. Pemerintah punya tegas. Kalau tidak, maka percayalah esok hari akan terjadi lagi. Mungkin dari kelompok yang lain kepada kelompok yang lain. Kenapa? Karena pemerintah dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Makasih, Ustaz. Ini luar biasa gitu. Saya biasa ditanya sama teman-teman soal konsep kekerasan apa semua. Kalau saya biasa cuma bercanda biasa, Ustaz. Jadi saya bilang saya ini adalah orang dari kampung, banyak belajar dengan ngobrol sama orang tua, tetua adat gitu ya. Itu kan pesannya sederhana. Kalau Anda keluar di jalanan gitu ya, jangan berjalanlah dengan lurus, jangan kemudian kiri kanan itu memetik ranting pohon apa semua. Jadi saya bilang menginjak rumput saja dilarang, apalagi dengan sesama manusia gitu ya. Itu yang ini. Nah, tapi yang menjadi penting tadi adalah saya kira soal penegakan hukum gitu ya, yang distresi. Jadi penegakan hukum dari pemerintah itu menjadi penting supaya kemudian betul-betul ada rasa keadilan gitu ya. Karena kalau tidak maka bisa akan muncul hal yang baru. Selamat berpuasa di Amerika, baru saja buka puasa di sana. Kalau di sini belum, jadi ada selisih waktu. Saya kira itu. Salam sama keluarga. Semoga kita semua mudah-mudahan bisa amin. Atuatu konjoa narati nanalos. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.